Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, apa kabar semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya tentunya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ibu Maulina Ismai Dewi. Kalian bisa panggil Ibu Maya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Kita akan membahas mengenai dua macam, yaitu hakikat perubahan sosial budaya dan karakteristik perubahan sosial budaya. Adapun perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun perubahan budaya menurut Kunchoro-Ningrat adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Baiklah, untuk lebih memahami pengertian perubahan sosial budaya, baiklah kita bahas mengenai aspek-aspek perubahan sosial budaya sebagai berikut. Aspek-aspek perubahan budaya yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, yaitu bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam yaitu sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Faktor utama perubahan budaya yang pertama yaitu inovasi. Inovasi adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Proses ini berasal dari penggunaan teknologi, di mana inovasi merupakan pembauran budaya yang berkaitan erat dengan unsur-unsur kemajuan teknologi dan ekonomi. Biasanya inovasi terjadi karena kesadaran masyarakat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di dalam kebudayaan mereka. Adapun penemuan baru yang mereka lakukan terkait erat dengan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu discovery, adalah suatu penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Proses pengakuan, penerimaan, dan penerapan masyarakat akan hal yang baru ini sering membutuhkan waktu yang panjang. Yang ketiga, invention adalah suatu penemuan baru yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakatnya seperti sosial, politik, pendidikan, agama, dan budaya. Penemuan jenis ini merupakan puncak dari penemuan discovery dan inovasi. Jadi, dari uraian di atas mengenai pengertian sosial apa, pengertian budaya apa, jadi pengertian perubahan sosial budaya itu apa? Perubahan sosial budaya adalah sebenarnya lebih mengacu kepada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Karakteristik perubahan sosial budaya yang pertama yaitu 1. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya terhenti atau berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat ataupun cepat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sejarah manusia di mana manusia mengalami proses evolusi, yaitu perubahan secara lambat. Misalnya perkembangan manusia dari masyarakat prasejarah menuju masyarakat sejarah. Dan revolusi. Apa itu revolusi? Yaitu perubahan secara cepat. Misalnya revolusi industri.
kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lainnya tentunya. Misalnya dengan meluasnya birokrasi kolonial pada masa penjajahan Belanda. Muncullah golongan priai di dalam masyarakat. Golongan ini lepas dari ikatan keraton karena mereka bukan golongan yang ada di bawah raja, melainkan tunduk pada pemerintah kolonial. Yang ketiga, yaitu perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Kedua bidang itu saling berkaitan. Contohnya, cara pandang banyak anak, banyak rezeki tidak lagi dianut oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal di perkotaan yang umumnya tidak luas. Mustahil jika rumah yang sempit menjadi tempat hunian yang nyaman bagi keluarga dengan banyak anggota. Yang keempat, yaitu perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Hal ini terjadi karena orang harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kekacauan ini akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru. Sebagai contoh, peristiwa reformasi diikuti oleh euforia kebebasan yang terkadang diungkapkan dengan berbagai tindakan negatif, seperti pelaksanaan demonstrasi yang tanpa aturan. Alhamdulillah telah berakhir. Sahabat cerdas semoga dapat memahaminya. Untuk itu sebagai tolak ukur apakah kalian sudah paham, kita kerjakan kuis berikut ini ya. Dan kerjakan juga soal latihan yang ada dalam link ini. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.